Tempatku belajar, tempatku bermain, memuji menyembah Yesus Tuhanku di Waterse Kids. Saling mengasihi, saling melayani, kami sangat senang menjadi keluarga di Waterse Kids. Shalom adik-adik. Wah, sudah hari Minggu dan saatnya beribadah. Seneng gak? Ayo, seneng gak? Akhirnya bisa beribadah lagi. Wah, kalau kalian senang dan siap untuk beribadah, semangat untuk beribadah, yuk kita doa dulu pastinya. Kita satukan hati, pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur karena hari ini kami bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan Tuhan. Tuhan, pimpin kami ya Tuhan, urapi setiap kami, agar kami bisa memuji menyembah-Mu dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Bantu kami agar bisa memahami setiap firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mic check. 1, 2, 1, 2. Are y'all ready? Yeah. Are y'all ready? Yeah. Y'all ready? Yeah. Press play. Jesus, we know we belong here because of your love for us that goes on and on forever. Jesus, we know you are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy he brings. It's going down. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh, oh. Press play. Oh, oh, oh. Press play. Jesus, we know we belong here because of your love for us that goes on and on forever. Jesus, we know you are with us wherever we go. You're there, we'll always be together. So sing along with me for all the joy he brings. It's going down. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh. Press play. Oh, oh, oh. Press play. Press play. Press play. All right, all right, all right. We're gonna break it down one time, y'all. You gotta sing it out with all you got. Y'all ready? Come on, come on. Clap your hands like this. Have confidence to get in the mix. Clap your hands like this. Have confidence to get in the mix. Now clap your hands like this. Like this. Have confidence to get in the mix. Now clap your hands like this. Like this. Everybody get in the mix. Get in the mix. We're not stopping. Get in the The mix. party's hopping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Get in the The mix. beat is dropping. Get in the mix. Feet are stomping. Get in the mix. Everybody say it's time to press play. Oh, oh. Get in the mix. Press play. Oh, oh.
mau bergoyang menari buat Tuhan kita dengan lebih sungguh-sungguh ya. Katakan sama-sama, God's love. God loves when I dance, when I dance. God loves when I sing, and He loves the special way He made me, especially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. God loves when I dance, God loves when I sing, and He loves the special way He made me, especially. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. When I dance, when I play, when I love, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me, God loves me. When I dance, when I play, when I love, God loves me. When I shout, when I sing, God loves me, God loves me. Every hair that's on my head, every time I lift my hands, every single night and day, I just wanna shout and sing. God loves me, God loves me, God loves me, God loves me. Mari adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berseru dulu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau memuji Tuhan, bersyukur sekali lagi atas segala pertolongannya minggu ini. Kita mau sama-sama katakan, "Oh Tuhan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku.
perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau beri batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kita berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhanku di atas segalanya. Eh. Ah. Na, 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 na. Na, 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 na. Na, 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 na. Hai adik-adik, Kandes lagi latihan nih. Latihan chord-chord, kunci-kunci buat lagunya. Biar apa? Biar Kandes pede, biar nguasain itu. Bulan ini kalian inget kan kalau kita belajar tentang kepercayaan diri. Percaya diri adalah melihat diri kita seperti Tuhan melihat kita. Dahsyat ya. Nah, adik-adik, kayak pas Kandes awal-awal latihan keyboard ini, waduh, kelihatannya susah, bahkan mustahil. Dan seringkali bikin mood Kandes kurang baik, suasana hatinya kurang baik. Dari yang awalnya udah semangat nih, terus habis itu mulai mungkin sedih atau kecewa, Tuhan kesel. Nah, tapi ada aja cara untuk memperbaiki suasana hati. Misalnya mendengarkan lagu, lagu rohani atau lagu apapun yang baik untuk kita dengar, ya nggak? Nah, memperbaiki suasana hati aja ada caranya, ada tips-tipsnya, ya nggak? Tapi untuk memperbaiki atau melakukan hal-hal yang terlihat mustahil, ada juga nggak caranya? Ada tentu aja. Mau tahu caranya? Untuk kita pelajarin bagaimana Tuhan bisa membantu kita untuk melakukan hal-hal yang mustahil, mari kita dengarkan firman kita hari ini. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Wow, kerennya kita punya Tuhan Yesus yang bisa melakukan apa saja, adik-adik. Nah, kisah ini di kitab 1 Raja-Raja pasal 17 dan 18. Nanti adik-adik baca kisah lengkapnya. Nah, ini berawal saat Elia sembunyi. Waktu Elia sembunyi ketakutan dari kejaran Isabel. Isabel itu istri dari Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini salah satu raja dari bangsa Israel yang tidak takut sama Tuhan, yang tidak mau taat sama Tuhan, suka-sukanya sendiri, dan dia paling buruk dari semua raja-raja Israel yang tidak mau menyembah kepada Tuhan yang benar, adik-adik. Aku menyembah Baal karena dia penolongku dan Tuhan itu tidak ada. Nah,
Elia ini ketakutan bersembunyi, ya. Tuhan suruh Elia bersembunyi di daerah utara dari Sungai Yordan, sebelah utara dari Sungai Yordan, yaitu di tepian Sungai Kerit. Biasa di tengah-tengah Elia bersembunyi, dia biasa seperti kita kalau udah perutnya, lapar, gimana nih? Aduh, pas dia minta sama Tuhan. Adik-adik, ya. Dia minta sama Tuhan, Tuhan lapar nih, mau makanan nih, gimana dong? Wah, adik-adik, bukan cuman zaman sekarang saja adik-adik sudah ada pesan antar, pesan makanan lalu diantar pakai motor gitu ya. Tapi Tuhan Yesus waktu itu juga sudah ada loh adik-adik. Elia minta makan, Tuhan kirim makanannya. Tapi nggak pakai motor, tapi pakai burung gagak. Elia dikasih makan daging, dikasih makan roti, ya. Lalu minumnya dari mana? Dari Sungai Kerit. Itu yang terjadi sama Elia sampai daerah itu kekeringan, ya. Sampai mulai kering adik-adik karena sudah tidak turun hujan cukup lama. Ya kurang lebih ya 3 tahun adik-adik, 3 tahun tidak turun hujan. Jangankan hujan embun juga udah nggak ada, semuanya kering. Tapi Elia bilang, gimana deh Tuhan? Terus Tuhan bilang begini, oke deh kalau begitu, oke, aku akan lakukan sesuatu. Nah adik-adik, Tuhan minta Elia menemui Raja Ahab, mau kasih tahu kalau Tuhan Yesus mau lakukan mukjizat, mau mendatangkan hujan. Asal apa? Ya, bangsa Israel mau berbalik kepada Tuhan yang benar. Untuk itu adik-adik, waduh Elia, gimana dong Tuhan? Tapi karena Elia tahu Tuhan Yesus luar biasa, dia taat. Elia, temuilah Ahab dan katakan, aku akan menurunkan hujan. Apa Tuhan? Kan kau tahu dia mau membunuh aku. Oke lah, baiklah kalau itu maumu. Wah, dia berusaha menjumpai siapa? Yes, Raja Ahab. Waktu dia ketemu Raja Ahab malah bilang begini, ini Elia ya, gara-gara kamu nih makanya Israel sengsara. Kita kekeringan, gak ada air, semua jadi susah. Tunggu dulu, kata Elia. Ini bukannya karena dosa bangsa Israel, dosa Raja Ahab yang gak mau menyembah Tuhan Yesus, tapi malah menyembah apa? Berhala. Mereka malah menyembah patung yang mereka panggil dengan Baal. Makanya ada nabi-nabi mereka disebut juga nabi-nabi Baal. Adik-adik, mereka lebih percaya kepada patung itu, mereka percaya kepada apa kata nabi-nabi Baal itu daripada percaya kepada Nabi Elia atau nabi-nabinya tuh Tuhan. Ini bangsa Israel menderita karena kamu. Apa? Salahku? Itu salahmu. Karena kamu tidak menyembah Allah yang benar. Karena kamu lah. Itu salahmu, makanya bangsa Israel menderita. Oke kalau begitu, baiklah. Baiklah kalau begitu. Untuk membuktikan Allah yang benar, kumpulkan seluruh bangsa Israel, 450 nabi Baal dan 400 nabi Sisera ke Gunung Karmel. Kita buktikan. Sekarang lalu Elia bilang begini, oke kalau begitu gini deh, kumpulkan semua bangsa Israel, kumpulkan semua nabi-nabi Baal, kurang lebih waktu itu ada 450 nabi Baal. Lalu kumpulkan juga 400 nabi Asyera. Oh, jadi kurang lebih ada nabi-nabi yang bukan nabi dari Tuhan, itu berarti ada 850 kurang lebih loh adik-adik. Jadi yang kita kenal selama ini kan cuma nabi Baal 450. Jadi ada nabi Asyera juga, itu kurang lebih 400. Kemana? Kita kumpul di Gunung Karmel. Wah, naik ke Gunung Karmel mau ngapain? Kita buktiin Tuhan siapa yang benar, Tuhan siapa yang hidup, Tuhan siapa yang bisa nolong, Tuhan Allah atau nabi Baal. Atau Baal, ya, patung Baal itu yang mereka sembah. Kalau memang Tuhan, sembahlah Tuhan, kata Elia. Kalau memang Baal, ya sembahlah Baal. Nanti kita buktikan. Oke. Hai seluruh bangsa Israel, sembahlah Allah kalau dia Allah, sembahlah Baal kalau memang itu Baal. Kita buktikan hari ini. Siapkan 2 lembu jantan, taruh di atas perapian tetapi tidak boleh dibakar. Kita akan minta api, kita akan buktikan
Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang hidup. Sembahlah Tuhan yang benar, yang bisa melakukan apapun juga. Setuju? Setuju sekali, setuju. Dengan catatan begini, kata Nabi Elia. Siapkan 2 ekor lembu jantan. 2 ekor lembu jantan adik-adik. 2 ekor lembu jantan. 1 untuk dipersembahkan kepada Baal, 1 untuk dipersembahkan ke Tuhan Yesus. Keren, ke Allah Bapa yang benar. Oke, tapi catatannya begini. Nanti daging lembunya dipotong, dagingnya diolah, lalu dagingnya ditaruh di atas kayu api. Tapi nggak boleh dibakar, nggak boleh pakai api. Apinya dari mana? Oke, nabi-nabi Baal, Raja Ahab harus minta sama Baal. Apinya turun, gitu. Terus Elia juga akan lakukan itu adik-adik. Elia akan lakukan juga hal yang sama. Jadi daging yang udah diolah, daging lembu yang sudah diolah nanti ditaruh di atas kayu api. Juga tidak boleh dibakar, nanti harus minta dari Tuhan. Wow, ini mau membuktikan Tuhan mana yang hebat, Tuhan mana yang sesungguhnya, yang hidup, yang mampu menolong, dan Tuhan mana yang benar. Tapi akhirnya adik-adik dilakukanlah dari pagi ini. Upacara. Nabi-nabi Baal nari-nari. Bahkan sampai mereka melukai tangan mereka, melukai tubuh mereka sampai berdarah menyiksa. Sampai dari pagi sampai petang adik-adik, dari pagi sampai sore. Nggak turun-turun juga tuh apinya. Nggak ada. Ya karena memang adik-adik, mana bisa ya patung berhala itu memberikan api, karena memang tidak hidup. Baal minta api. 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 Ayo, panggil lebih keras. Bukankah dia Allah, Baalmu itu? Mungkin dia lagi merenung. Ada urusan kali. Pagi-pagi, atau lagi bobok, belum bangun. Tetapi apa yang terjadi sama Elia? Abi Elia juga bilang begini, oke, kalau begitu untuk membuktikan kedahsyatan Tuhan yang luar biasa, ditambah begini deh katanya. Dia suruh beberapa orang untuk apa? Bikin parit. Elia susun batu besbah adik-adik, 12 batu. Ya, terus di atasnya baru ada kayu api. Di atas kayu api ada daging lembu yang sudah diolah, yang siap dipersembahkan. Di sekeliling mesbah dibikin parit. Lalu apa yang dilakukan lagi? Ambil air, siram dagingnya dengan air. Sampai beberapa kali dilakukan, sampai paritnya pun berisi air adik-adik. Dagingnya basah, kayunya basah, batunya juga basah, tanah sekitarnya basah, bahkan ada parit yang berisi penuh dengan air. Yang Nabi Baal tadi aja semuanya kering aja, apinya nggak ada. Ini mau membuktikan benar gak Tuhan Yesus luar biasa. Ya, bukan itu saja. Sekarang buat parit, siram dengan air. Semua daging, kayu, perapian, batu, semuanya. Ayo, ulangi lagi. Sampai penuh, sebasah-basahnya. Kita akan buktikan Allah yang benar. Akhirnya Elia berdoa. Dia berdoa sungguh-sungguh adik-adik. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Selesai Elia berdoa, tidak perlu nunggu waktu lama, tiba-tiba turun api dari surga. Membakar habis apa? Dagingnya, kayu api, bahkan batunya pun habis terbakar, dan airnya pun langsung kering. Dan saat itu juga bangsa Israel bersorak-sorai dan mengaku bahwa Allahnya Elia, Tuhannya Elia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang dahsyat. Keren ya adik-adik. Dan setelah itu Tuhan turunkan
Hujan adik-adik. Wow, dahsyat ya. Menurut orang nggak mungkin. Wow, kita dengar tadi ya adik-adik ya. Nggak mungkin. Itu daging basah, kayu semua basah. Kalau kita coba adik-adik di rumah ya, coba segala sesuatu yang basah terus kita kasih api, kita bakar, nggak akan nyala. Tapi ini Tuhan habisin. Wah, di sini Tuhan mau menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, yuk kita belajar seperti Elia taat. Tadinya dia takut, akhirnya dia berani karena dia tahu punya Tuhan yang luar biasa, punya Tuhan yang dapat melakukan apapun juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus berkati adik-adik. Mendengarkan musik bisa membantu memperbaiki suasana hati kita, mood kita, sehingga kita bisa semangat lagi kan untuk melakukan hal-hal yang sedang kita latih biar percaya diri. Nah, tetapi untuk melakukan hal-hal yang terlihat mustahil, tentu kita butuh firman Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hal yang terlihat mustahil sangat mungkin bagi Tuhan. Atau dengan kata lain, tiada yang mustahil. Ya, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Coba kita ingat-ingat ya, tadi di firman atau cerita-cerita yang pernah kita dengar sebelumnya. Altar nih, altar sama yang nabi-nabi Baal gak berhasil kebakar. Udah altarnya Nabi Elia udah basah ya, terus dikelilingi semacam parit kecil yang ada airnya, basah loh. Tapi Tuhan mendengar dan Tuhan melakukan. Tuhan membuktikan kepercayaan Elia kepada Tuhan. Disambar, buff, kebakar habis semua. Nampak mustahil? Iya, tapi dilakukan, dikerjakan sama Tuhan. Wow, apalagi Laut Merah, Laut Berau dibelah sama Tuhan. Sungai Yordan dibelah juga sama Tuhan. Apa lagi? Matahari, masih ingat? Matahari dibikin diam sama Tuhan, nggak boleh gerak. Apalagi ya? Ini badai, ingat? Badai diredain sama Tuhan, disuruh diem loh di badai. Habis itu Tuhan Yesus berjalan di atas air, bisa. Petrus aja bisa waktu percaya loh. Terus habis itu Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kelihatan mustahil? Mustahil buat banyak orang, tapi Tuhan bisa melakukan. Nah, kalau kita lagi menghadapi tantangan atau bahkan masalah yang terlihat mustahil, yuk kita percaya sama Tuhan. Kita lakukan bersama Tuhan, kita kerjakan bersama Tuhan. Saat kita percaya sama Tuhan dan kita lakukan yang terbaik, hal-hal yang terlihat mustahil mungkin bagi Tuhan. Ingat baik-baik, Tuhan mampu melakukan hal yang terlihat mustahil. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Mazmur 27 ayat yang ke-13. Adik-adik, bantu kakak untuk memilih pasangan dari gambar dan kata-kata di atas ini ya. Oke, yang pertama, Tuhan penghiburku. Kira-kira yang mana gambarnya yang menunjukkan bahwa Tuhan penghibur kita? Iya, di sini waktu kita sedih, kita ingat bahwa Tuhan menghibur kita. Yang kedua, Tuhan sahabatku. Di mana gambarnya ya? Ya, di sini. Adik-adik ingat waktu kita sendirian, kita memiliki Tuhan yang menjadi sahabat kita. Yang ketiga, Tuhan penyembuhku. Waktu kita sakit, kita ingat ada Tuhan Yesus yang menyembuhkan kita. Dan keempat, Tuhan penciptaku. Setiap tumbuh kembang kita ingat ada Tuhan yang menciptakan kita. Terima kasih adik-adik. Adik-adik, kita sudah di penghujung ibadah. Kandes harap kita semua belajar tentang kepercayaan diri. Dan kita semakin bangkit percaya dirinya. Karena Tuhan juga bisa melakukan hal yang mustahil bersama kita.
Nah, Kades juga mau ngajak nih adik-adik untuk terus semangat baca firman Tuhan, puji sembah Tuhan, dan melakukan firman-Nya. Satu lagi, Kades mau ngajak adik-adik untuk Kids Altar. Tapi bagi yang belum bergabung, minta tolong Papa Mama untuk masuk di Instagramnya WTC Kids. Di bio-nya ada link pendaftarannya. Biar kita semua bisa bergabung bersama di Kids Altar, kita bertumbuh dalam Tuhan. Nah, untuk menutup ibadah kita hari ini, Kades ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, terima kasih ya Tuhan atas hari ini. Kami belajar bagaimana Tuhan melakukan hal-hal yang terlihat mustahil bagi manusia. Dan ternyata tidak ada yang mustahil kalau kami pelajarin dari firman Tuhan. Wow, terima kasih ya Tuhan udah menunjukkan hal-hal yang luar biasa. Sehingga kami bisa semakin percaya diri karena Tuhan bersama kami melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mengakhiri ibadah dan melanjutkan segala aktivitas kami. Sertai kami selalu ya Tuhan dalam setiap detik hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucapkan doa kami kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.